semuanya, selamat datang di talk show yang membahas tentang budaya dan sejarah dari adat di Indonesia. Nah, sekarang saya sedang berada di Anjungan Jambi, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya Keisha, dan di sini saya melihat teman-teman semua tuh sangat antusias ya, ingin mempelajari tentang budaya di daerah kita. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai tentang sejarah, nilai-nilai, dan keunikan yang ada di adat Jambi ini, yang sangat penuh makna. Jadi, kita simak bersama ya. Nah, sekarang saya sudah berada di suatu anjungan Jambi nih, bersama narasumber kita. Ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa memperkenalkan diri Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran di audiennya talkshow hari ini ya. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan nanti. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama Wita Gustina SPD. Saya staf di Anjungan Jambi, Taman Mini Indonesia Indah. Saya juga sebagai guide di sini untuk memandu adik-adik semua dalam acara talkshow hari ini. Nah, kira-kira ada apa aja sih Bu di Anjungan Jambi ini terkait dengan kebudayaan dan adat-adatnya? Oke, di Anjungan Jambi sendiri ada salah satu ikonnya rumah adat Provinsi Jambi. Di belakang itu kita punya satu lokasi ruang showroom atau ruang pameran. Nah, yang terletak di sebelah kanan ruang pameran itu ada kantor atau office ya. Itu lokasi yang ada. Dan ada apa aja? Mungkin kita lihat di dalam rumah adat bisa kita pamerkan seperti di depan. Ini kita punya wedding property atau contoh atau miniatur dari bagaimana sih adat pernikahan dari Provinsi Jambi. Nah, di sebelah kanan kita itu salah satunya ada tarian, contoh tarian persembahan sekapur siri yang mengandung makna budaya. Nah, di belakang itu ada lokasinya adalah Kamar Rajo. Nah, di dalam Kamar Rajo ada ikon atau salah satunya itu tempat peristirahatan raja-raja. Itu salah satu miniaturnya. Oh ya, wah teman-teman, ternyata banyak banget hal yang menarik ya di Anjungan Jambi ini. Mulai dari rumah adatnya, terus ini pengantin, tarian, sampai kamar ya, gitu. Nah, Ibu, selanjutnya pertanyaannya adalah kita semua ini yang sedang menonton dan teman-teman di sini pasti penasaran dengan apa aja sih kegiatan yang menarik yang bisa kita ikuti di Anjungan Jambi ini. Oke, berbagai kegiatan sudah kita ikutin untuk bagaimana sih mempromosikan budaya Jambi untuk para audiennya seperti turis lokal dan mancanegara. Salah satu kegiatan yang kita adakan adalah satu mengedukasi anak-anak, contohnya anak sekolah yang berkunjung ke Jambi, khususnya Anjungan Jambi, untuk mengenal bagaimana budaya dari Provinsi Jambi. Salah satunya adalah workshop memakai penutup kepala wanita dari Provinsi Jambi, namanya kuluk atau tengkuluk. Itu kita adakan rutin setiap edukasi. Jadi kita mengedukasi anak-anak, oh ini salah satunya adalah budaya yang ada di Provinsi Jambi. Yang kedua, kita membatik, edukasi membatik. Kita memperkenalkan motif batik dari Provinsi Jambi agar tidak punah atau agar anak-anak, khususnya anak-anak sekolah atau turis atau tamu dari lokal, bahwa kita mempunyai potensi batik yang ada di Provinsi Jambi. Yang ketiga, kita punya sanggar, namanya Sanggar Selaras Pinang Masak. Itu bagian dari tim kesenian yang mana kita menampilkan tarian-tarian, khusus tarian dari Provinsi Jambi tersebut. Selain workshop tarian, kita juga ikut kegiatan seperti yang sering rutin setiap bulan diadakan Taman Mini, yaitu Soul of Youth, di mana setiap provinsi menampilkan ragam budayanya. Dan satu lagi yang terakhir, kita juga ikut pameran. Mungkin yang menarik di sini adalah kulinernya. Karena kita bagaimana sih mempromosikan kuliner dari Provinsi Jambi kepada audiens kita. Itu sering rutin di pameran kita memberikan gratis seperti ini kopi Jambi,
ini ada sirup kayu manis, macam-macam kuliner daerah dari Provinsi Jambi. Itu salah satu dari bagian kegiatan kita di sini. Wah, teman-teman, kegiatannya ternyata banyak banget yang seru-seru, dan kalian kalau tertarik ke sini bisa datang ke sini dan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, di era modern ini nih, gimana sih cara Anjungan Jambi ini tetap melestarikan kebudayaan dan kesenian tradisionalnya? Oke, kita bicara di era sekarang ya, yang mana kita penuh dengan digitalisasi, bagaimana mempromosikan suatu budaya ya. Anjungan sendiri itu udah mulai memperkenalkan secara garis luasnya bagaimana mempromosikan budaya Jambi. Mungkin setiap tamu yang datang masuk bisa men-scan barcode ya, dan salah satunya kita punya IG Anjungan Jambi, punya website Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta. Di situ adik-adik atau audien pun bisa melihat apa sih Anjungan itu, ada apa di sana. Hanya mengetik atau meng-scan satu barcode tamu, tapi kita tidak menjelaskan, mereka bisa mencari informasi luas dari scan barcode. Terus era digitalisasi, kita punya IG Anjungan Jambi. Di situ kita menampilkan, mempromosikan apa saja yang akan kita, kegiatan yang akan kita jalanin dalam rentang waktu 1 tahun. Ya, khususnya event budaya ya. Oh iya. Nah, berarti Anjungan Jambi ini sangat mengikuti teknologi ya, Bu. Jadi gampang mencari Mengakses, infonya iya. ya. Pertanyaan terakhir nih, Bu, dari kita sebelum kita menutup segmen kali ini. Kira-kira nih, Bu, ada tantangan apa aja sih, Bu, yang dihadapi di Anjungan Jambi ini? Melihat sekarang ini kan era modern dan serba teknologi ya, Bu. Bagaimana sih cara menghadapi tantangannya itu? Ya, selain tantangan pasti ada peluang ya. Iya. Nah, kita bicara tantangan itu memang merupakan apa namanya, perjuangan kita satu tim di sini, upaya kita dari tim Anjungan sendiri untuk mempromosikan. Kita tidak menampik bahwa bagaimana susahnya kita menjelaskan ke maksudnya era digitalisasi ini kepada yang belum melek digital, ya kan? Berarti kita perlu usaha yang keras karena kita menjangkau kalangan anak muda, betul kan? Kalau digitalisasi ini pasti kita berhubungan dengan anak-anak muda, Gen Z, ya. Kalau kita untuk kalangan yang di atas, kan kita susah itu. Salah satunya itu tantangan untuk menjelaskan, oh kita punya IG. Nah, itulah perjuangan keras kami. Bagaimana kami mempromosikan budaya di era digitalisasi. Nah, yang kedua persaingan. Ya, setiap Anjungan itu bersaing keras. Bagaimana mempromosikannya melalui era digital ini. Ada yang punya website, ada yang IG. Apa salah satunya? Kita perbanyaklah kegiatan budaya agar masyarakat luas mampu melihat dengan mengklik IG aja, kan digitalisasi, mengeklik websitenya, jadi nggak harus datang juga ke lokasi, karena kan yang datang ke lokasi mungkin yang berada di Jakarta, Jabotabek ya, tapi yang di luar bagaimana? Nah, itulah salah satu tantangan dan peluang kami di sini. Nah, teman-teman, informasi dari Bu Ita ini sangat-sangat bermakna ya, dan jadi menambah pengetahuan kita nih tentang Jambi, khususnya yang ada di Taman Mini ini. Wah, teman-teman, seru banget ya obrolan kita bareng Ibu Wita kali ini, dan banyak banget nih hal menarik yang bisa kita pelajari tentang Anjungan Jambi, mulai dari kebudayaan, kesenian, sampai upaya melestarikan warisan tradisionalnya ini di era modern. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah segmen ini, kita bakalan ada sesi tanya-jawabnya dengan para pengunjung, dengan narasumber kita. Penasaran kan gimana keseruannya? Tetap di sini, karena kita bakalan lanjut setelah segmen ini. Oke. Warna Budaya. Jadi di segmen kali ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab bareng narasumber kita. Nah, Bu, sepertinya nih para pengunjung di sini udah nggak sabar banget nih buat nanya-nanya langsung ke Ibu. Yuk kita mulai aja sesi tanya jawabnya. Apakah ada pertanyaan nih dari para pengunjung? Saya. Ya Mas, bisa perkenalkan diri dulu siapa dan dari mana? Bisa. Perkenalkan, saya Kasfi dari Bekasi.
Saya ada pertanyaan nih Bu. Kira-kira ada nggak sih makanan khas Jambi yang unik yang kita harus cobain? Wah, pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Silakan Ibu. Aduh, makasih nih. Kalau bicara makanan pasti lapar ya. Ya, karena di sini sendiri kita punya salah satu ikonik makanan ya, khususnya Provinsi Jambi. Kulinernya itu sangat kaya ragam kulinernya. Karena kita kan perpaduan dari Pulau Sumatera yang kesannya lebih spicy ya, lebih pedas. Karena ada juga masuk budaya dari Melayu. Nah, mungkin adik-adik ya atau tahu salah satu buah ya yang terkenal berduri nih. Ya, khasnya tuh Upin Ipin tuh, sering tuh. Buah apa ya? Buah durian, betul sekali. Wah, kayak bener, tepuk tangan dong. Buah durian, karena kenapa Upin Ipin? Mereka juga dari Melayu. Ya, Malaysia itu rumpun Melayu sama. Kita Sumatera ini identik dengan rumpun Melayu. Nah, spesifiknya buah durian itu salah satu makanan yang terkenal. Dia kan banyak itu di Provinsi Jambi. Diambil buahnya ya, daging buahnya. Jadi bijinya dibuang, difermentasi selama 3 sampai 5 hari. Nano-nano dong, Bu. Iya, rasanya asem, manis, dimasukin dikasih garam. Setelah 3 sampai 5 hari diolah bersama ikan sungai yang ada di Provinsi Jambi terkenal dengan Sungai Batanghari. Ikannya itu ada ikan sungai namanya ikan patin. Ada di Jakarta ada juga ya ikan patin. Nama gulai tempoyak. Asing nggak bagi adik? Pernah mendengar? Pernah, iya. Sumatera itu ciri khasnya itu gulai tempoyak karena bahan-bahannya ada cabai, ada kunyit, ya, ada serai. Itu dimasak untuk acara-acara keluarga, pertemuan atau acara pernikahan itu selalu disajikan gulai tempoyak. Karena hasil dari perkebunan di Jambi itu buah durian. Salah satu lagi ada daging masak hitam. Nah, daging masak hitam itu seperti kalau di Jakarta bilangnya semur ya. Spesifiknya agak ke semur lah, daging dimasak hitam. Kalau kue, ada kuenya namanya kue Padamaran. Jadi terbuat dari tepung beras. Mungkin di sini bilangnya bubur sumsum ya kayak saya. Nah, dikasih sama gula. Jadi dimasak, dibuat kayak cetakan perahu namanya kue Padamaran, ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Wah, pertanyaan yang tadi bagus banget ya Bu, apalagi tentang kuliner di Jambi. Jadi kita tahu kuliner apa aja yang ada di Jambi, nah Bu. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi nih yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, saya mau nanya nih. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Givari dari Depok. Nah, saya tuh dari tadi pengen banget nanya. Saya penasaran ini nih yang di belakang ibu ini apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu ya Bu ya? Oh, saya juga penasaran nih Bu. Ini kayaknya megah dan bagus banget ya Bu. Bisa dijawab? Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Unik ya? Unik banget Kesannya Bu. pas masuk ya. Oke, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu ikon di rumah adat ini ya. Nah, di bagian ini adalah wedding property atau perlengkapan pernikahan adat budaya Provinsi Jambi. Mungkin adik-adik lihat ya dari tadi kok warna-warni ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu percampuran budaya yang ada di Provinsi Jambi. Lihat di sini saya akan jelaskan ini ada undak-undak. Ya, undak-undak itu tangga dalam bahasa Jambi. Jadi di sini namanya pelaminan Putra Retno. Ya, di sini peninggalan raja-raja Melayu pada masa dulu. Ini acara pengantin atau penobatan gelar adat itu selalu di sini. Nah, kalau dia ganjil di atas 5 undak-undak tangganya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mencirikan rakyat biasa. Ya, itu filosofi dari perlengkapan pernikahan dan adat ini. Tetapi kalau undang-undangnya lebih dari 5, 7, 9, mereka adalah keturunan bangsawan. Nah, ini contoh salah satunya adalah ragam budaya pakaian adat Provinsi Jambi. Nih untuk pernikahan, yang laki-laki ini memakai baju telok belango. Telok belango namanya pakaian adatnya, dan lacak. Di atas itu namanya topi ya, topinya lacak.
terus pakai perhiasan kalung susun 3, semua terbuat dari emas. Iya, kalau zaman dahulu ya pasti emas kan, sekarang nanti dirampok dong. Nah, di bawahnya pakai kain songket, selalu memakai keris. Di daerah sebelah kanan ada keris. Kalau perempuan dia pakaian Melayu namanya baju kurung. Dan kainnya adalah kain songket. Di atas itu mahkota kalung susun 3. Warnanya itu berbeda. Kalau untuk pernikahan bisa warna-warni ya, merah, kuning, biru. Tetapi kalau penobatan adat dia harus hitam. Gelar adat itu diberikan untuk orang yang istilahnya diberi kehormatan. Nah, ini salah satu filosofi di dalam perangkat pernikahan dan perangkat acara untuk penobatan adat. Oke, gimana? Seru ya? Oke, Syah. Nah, pertanyaannya bagus banget, Bu. Saya juga dari tadi penasaran nih dengan yang di belakang kita. Ternyata filosofinya bagus banget ya, Bu. Nah, teman-teman, gak kerasa ya obrolan kita tuh seru banget kali ini. Terima kasih banyak buat Bu Wita yang sudah berbagi cerita dan pengetahuan tentang Anjungan Jambi ini. Juga buat teman-teman yang sudah bertanya dan aktif ikut meramaikan acara kita kali ini. Dari tadi kita sudah belajar banyak hal, mulai dari keunikan budaya, kegiatan menarik, sampai bagaimana cara melestarikan kesenian tradisional di tengah zaman modern ini. Semoga lewat acara ini kita semua jadi makin cinta nih dengan kebudayaan tradisional di Indonesia dan ikut berperan dalam menjaganya. Kita akhiri ke acara talk show hari ini dengan saya Kesha pamit undur diri. Terima kasih ya Ibu Wita sudah bersedia menjadi narasumber kita. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyaksikan dan sampai bertemu di acara berikutnya. Salam.